Gerakan bumi dibedakan menjadi dua, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Gerakan yang pertama yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan perputaran bumi pada porosnya. Nah, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi terjadi selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, atau yang biasa kita sebut sebagai 1 hari. Nah, rotasi bumi ini memiliki dampak loh untuk kehidupan manusia. Yuk kita lihat dampaknya. Dampak yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, pada bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari. Nah, sedangkan sebaliknya, pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Dampak selanjutnya adalah adanya perbedaan zona waktu. Di Indonesia sendiri terdiri dari 3 bagian waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga, ada waktu Indonesia Timur. Nah, dampak yang ketiga yaitu adanya gerak semu harian matahari. Nah, pada dampak ini ditunjukkan seolah-olah mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Namun pada kenyataannya bumilah yang mengelilingi matahari dan disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerakan bumi yang kedua adalah gerakan revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut dengan kala revolusi bumi. Kala revolusi bumi terjadi selama 365 seperempat hari atau sama dengan 1 tahun. Revolusi bumi juga memiliki dampak bagi kehidupan manusia loh. Di antaranya, yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Untuk di Indonesia sendiri, lama waktu siang dan malam hampir sama di setiap wilayahnya karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Namun untuk negara lain, waktu siang dan malamnya bisa saja berbeda-beda tergantung letaknya. Untuk dampak yang kedua yaitu adanya perubahan rasi bintang. Nah, rasi bintang di langit akan tampak berubah setiap bulannya. Hal ini terjadi akibat adanya revolusi bumi. Untuk rasi bintang di setiap wilayah bisa saja berubah-ubah dan berbeda-beda. Lalu untuk dampak yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, gerakan ini dapat diamati melalui posisi matahari dalam 1 tahun. Lalu dampak yang keempat adalah adanya perubahan musim. Nah, perubahan musim ini bisa saja berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lainnya. Untuk di Indonesia sendiri hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Namun, di berbagai belahan dunia ada yang memiliki 4 musim, yaitu ada musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Nah, untuk melatih pemahaman kalian supaya lebih paham, yuk kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Dan ingat, jangan mencontek. Oke?